Halo semuanya, nama saya Aldrich dari Sekolah Dian Harapan Manado. Hari ini saya berada di Galeri Bina Bentengan. Boleh ditaruh ya. Saya papan akan tangan, menunjukkan alat tulis, kegiatan boleh ditaruh di ekonomi. Satu, proses pertama adalah proses framing. Masing-masing dua helai benang akan masuk ke sisir. Nanti ditarik pakai pinset, frame-nya akan ditwist. 2. Patterning proses stenciling. Motifnya digambar di lembar kertas dan membuat lembar plastik, lalu gunting motifnya, lalu taruh di atas cotton threads. Habis itu pakai pewarna, lalu gambar motifnya di threads. Habis itu benangnya diikat warna mana yang celup sesuai stensil. Habis dicelup akan dijemur dan diikat lagi dan celup lagi sesuai warna yang dipakai. 3. Proses pengaturan motif. Sebelum thread ke alat tenun, motif yang tadi dicelupkan diwarnain akan diatur. Ikatan-ikatannya akan masuk lagi ke mesin sisir, terus ditarik sama kayak proses framing. Tapi ini lebih besar, jadi motif dan warna-warna sudah sesuai. Itu kan digulung dan ditaruh pakai pinset satu-satu di mesin boom. 3. Proses pengaturan motif sebelum thread ke alat tenun. Motif yang tadi dicelupkan diwarnain akan diatur, ikatan-ikatannya akan masuk lagi ke mesin sisir, terus ditarik sama kayak proses framing. Tapi ini lebih besar, jadi motif dan warna-warna sudah sesuai. Itu akan digulung dan ditarik pakai pinset satu-satu di mesin boom. Kalau sudah semua, roda ini akan berputar, dipindahkan ke alat tenun. 4. Proses boom. Prosesnya sekitar 6-3 bulan. 2. Helai benang interlining satu sama lain untuk membuat compact fabric yang dense untuk symbolize the integrity dan tidak boleh putus. Masing-masing helai benang pakai pinset yang diikat gak pakai warna. Cara menenun roda yang tadi di bawah lilin khususnya pakai digosok di benang untuk moisture dan karena moisturnya biar tidak kusut, tidak putus dan warnanya tetap awet. 6. Proses menenun. Untuk memakai alat tenun adalah seperti naik sepeda. Sisirnya dikontrol dari kaki dan pelurunya pakai tangan. Sekarang kita pergi ke pos 2. Ini adalah tempat penjelasan kain bentengan. Kedua, ya. Sudah ada yang pernah lihat sebelumnya? Sudah, ya. Oke. Jadi kain bentengan ini adalah kain asli Minahasa yang ditenun oleh nenek moyang orang Minahasa itu sejak awal sebelum abad ke-10. Ya, jadi tahun 1000 sekian itu sudah mulai ditenun. Sampai kemudian datanglah bangsa-bangsa barat, bangsa Belanda, bangsa Eropa, Spanyol, India yang mengadakan perdagangan dengan orang-orang Minahasa karena akan menuju ke Maluku untuk mengambil rempah-rempah dari Maluku ya. Jadi kain ini sudah hilang 200 tahun karena itu disebut sebagai
Resident Treasure of North Sulawesi, karena dia sudah terhilang selama 200 tahun dan baru sekitar sejak tahun 50 sudah ada sejarawan yang berusaha mengembalikan, tapi pada waktu itu belum direspon oleh pemerintah Sulawesi Utara. Baru tahun 2000 ada Yayasan Karema yang mengembalikan, mensosialisasikan kembali, memperkenalkan kembali kain ini ke rakyat Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya. Jadi latar belakangnya, jadi bentenan itu, adik-adik tahu di mana bentenan? Belum ada yang tahu mungkin ya. Sudah ada yang pernah pergi belum ya? Jadi bentenan itu ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, sekitar 4 jam dari sini. Dan bentenan ini memiliki pantai yang indah, yang bagus. Karena itu pada saat permulaan kain bentenan, di situ terjadi pertukaran perdagangan dengan bangsa-bangsa seperti yang Ibu bilang, dari Eropa, dari Arab, dari India, dari Cina yang sedang menuju ke Maluku untuk mengambil rempah-rempah. Itu terjadi abad ke-15, ke-16 dan ke-17 ya. Tapi sebelumnya juga orang Minahasa sebenarnya sudah merajut, tapi merajut secara benang, secara serat nanas, serat pisang, serat tumbuh-tumbuhan ya, untuk dijadikan pakaian. Nah kemudian, ini sejarah kain tenun bentenannya. Pada waktu itu kain bentenan itu sangat tinggi mutunya untuk kain yang ada perdagangan abad ke 14, 15, 16 sebagai kain yang terkenal di seluruh dunia karena mutu tenunannya. Nah ini kita mulai aja langsung ke motifnya. Bentar ya. Ada beberapa macam motif, ada 7 motif utama kain bentenan. Seperti ya, toni lama, sinoi, sinatikan, sinom pak kuda, sinom mata, kain patola dan kokera ya. Nah ini yang motif pertama adalah motif kayu patola. Nah ini kayu patola ini, adik-adik mungkin pernah dengar patola itu apa ya? Patola, tahu? Jadi patola itu sebenarnya nama pelabuhan Sutra kuno di Gujarat, di India Barat awalnya, sekitar abad 14, 15, 16. Seperti yang Ibu katakan, memang terjadi pertukaran perdagangan, exchange of goods, itu karena untuk trade antara pedagang-pedagang Spanyol, Cina, India, Belanda, itu terjadi pengaruh dari kain-kain motif-motif dari negara-negara lain seperti India, Cina, Arab dan lain-lain yang ditenun oleh orang-orang nenek moyang orang Minahasa pada waktu itu, karena memang motifnya yang mirip dengan sisik ular itu, makanya ular itu disebut ular patola ya, bukan sebaliknya. Ini contohnya, ini kain motif patola ini ya, ini tenun. Dorang sudah tanpa tenun, kan? Nah, jadi kan adik-adik lihat prosesnya sangat rumit dan panjang. Jadi untuk tenun itu harganya kan mahal, 1.750.000. Ya ini salah satunya, ini motif patola ya. Terus, nah ini adalah foto tua dari Belanda. Ini adalah Ibu Timbe Waluko, orang Sonder juga, tahun 1876 di desa Kolongan Atas Sonder. Nah, ibu ini adalah pemimpin upacara atau pimpinan doa, karena pada waktu itu nenek moyang orang Minahasa kan masih belum agama Kristen ya, masih animisme atau dinamisme. Adik-adik tahu kan animisme apa? Dinamisme. Nah, jadi banyak kain bentenan ini dulu berfungsi sebagai kain doa, kain pergi sembahyang, ya. Nah, ini pemimpin upacaranya ini memakai kain bentenan. Juga ada tonaas untuk perang ya, kalau di Cakalele seperti adik-adik bisa lihat ini. Nah, ini kayu patola. Ini ada 2 lembar yang asli. Ini sekitar tahun 2006 fotonya. Ini tinggal 2 lembar di Museum Nasional Jakarta dan 6 lembar di Museum Belanda. Berikutnya adalah motif kofo. Ini motif kofo, motif sangihe ini adalah dari sangit talaut dari utara. Motif kofo ini mana tadi trik.
Nah, motif koko ini awalnya adalah rajutan, rajutan dari serat pisang, serat nanas, dan serat-serat tumbuhan lain, ya. Nah, ini motif koko. Kalau DP kain yang ada orang masih baking yang cetak, yang print, Nah, ini dia. Ya, ini karena kalau print itu orang jual per meter itu rata-rata 120.000. Kalau tenun itu 1.750.000 itu per potong, dan itu biasanya 2 meter. Ya, satu potong itu 2 meter kali 1 meter, ya. Nah, ini motif koko. Kemudian sudah saya mau ambil gambar. Ini adalah motif pinatikan bantik. Nah, bantik ini adik-adik yang tahu bantik itu apa? Bantik itu adalah suku pantai di daerah Manado. Ya, ada 2, bantik Malalayang dan bantik di Singkil Molas. Jadi dari yang saya dapatkan dari field trip adalah kain bentenan itu berharga. Jadi saya bersyukur kain bentenan itu masih ada. Terima kasih sudah mendengarkan saya. God bless you.